Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Manajemen Keuangan Internasional. Saya Wardah Maulida Matondang dengan NPM 2005160112. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pasar valuta asing, di mana saya sendiri akan menjelaskan mengenai pengertian pasar valuta asing, istilah-istilah penting dalam bertransaksi di pasar valuta asing, dan para pelaku pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli mata uang asing. Terdapat beberapa istilah penting dalam bertransaksi di pasar valuta asing. Yang pertama yaitu kurs beli, di mana kurs beli adalah nilai saat pedagang falas membeli dan nasabah menjual. Yang kedua yaitu kurs jual, di mana kurs jual adalah nilai saat pedagang quoting bank menjual dan calling bank atau pelanggan membeli. Dan yang ketiga yaitu spread, yang merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelaku pasar valuta asing. Adapun para pelaku pasar valuta asing yaitu yang pertama pemerintah, di mana pemerintah melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan yang beragam, seperti membayar hutang dan menerima pendapatan dari luar negeri. Yang kedua yaitu perusahaan, di mana perusahaan selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi dengan mengimpor berbagai sumber daya baru yang lebih terjangkau. Perusahaan juga berupaya untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa dengan melakukan ekspor, sehingga mereka memperoleh pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Kegiatan ekspor dan impor membuat perusahaan membutuhkan mata uang negara lain dalam jumlah yang cukup besar. Pelaku pasar valuta asing yang ketiga yaitu bank umum, di mana bank melakukan transaksi jual beli falas untuk beberapa kebutuhan, seperti melayani nasabah yang ingin menukarkan mata uang negara lain. Selain itu, bank juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pasar valuta asing. Yang keempat yaitu bank sentral, di mana bank sentral berada di berbagai negara, merupakan lembaga independen yang sering melakukan jual beli falas untuk intervensi atau menstabilkan nilai tukar mata uang di negaranya. Dan yang terakhir yaitu broker, di mana broker merupakan perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi di pasar valuta asing. Mereka bertugas untuk membantu pihak-pihak yang ingin mencari penjual dan pembeli. Jenis-jenis valuta asing. Falas berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu falas fisik dan falas non-fisik. Falas fisik adalah uang asing berupa logam atau kertas. Falas non-fisik merupakan uang asing berbentuk surat-surat berharga seperti wesel dan cek. Sedangkan menurut bentuknya, falas bisa digolongkan menjadi empat, yakni mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, dan hak penerimaan pembayaran. Ada beberapa jenis mata uang asing yang diperdagangkan di pasar valuta asing adalah diantaranya US dollar, euro, Chinese yuan, Canadian dollar, Singapore dollar, pound sterling, Japanese yen, Australian dollar. Sementara itu, terdapat beberapa jenis pasar valuta asing berdasarkan kebutuhan penggunaannya. Diantaranya, 1. Pasar spot. Pasar ini tempat untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu cepat. Umumnya selambat-lambatnya dilakukan selama 2 hari kerja, di mana pasar ini menggunakan kurs spot yang sesuai saat transaksi atau nilai tukar berjalan suatu valuta. Kedua, pasar forward adalah pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Di pasar forward menggunakan kontrak untuk membuat keputusan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan di masa mendatang dengan kesepakatan kurs tertentu. Yang ketiga, pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang ditetapkan besaran volume transaksi berdasarkan waktu, harga, dan tempat tertentu. Dalam hal ini, pasar valuta asing adalah tempat untuk memperdagangkan kontrak futures yang didasarkan antara sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Yang keempat, option market adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memiliki penggunaan opsi atau tidak. Sedangkan currency option kontrak adalah tipe kontrak alternatif yang bisa diperjualbelikan oleh perusahaan. Opsi dapat diperjualbelikan melalui pialang dengan membayar premi atau komisi untuk satu mata uang.
Fungsi pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat yang memiliki fungsi utama untuk melakukan transaksi perdagangan internasional secara resmi. Selain itu, terdapat beberapa fungsi pasar valuta asing. Yang pertama ada transfer daya beli. Fungsi pertama dari pasar valuta asing adalah sebagai transfer daya beli dari negara yang berbeda-beda dan menggunakan mata uang berbeda pula. Fungsi clearing internasional yang dilakukan oleh pasar valuta asing sangat berperan penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. Yang kedua, penyediaan kredit. Valuta asing memberikan kemudahan untuk melakukan perjanjian atau kontrak jual beli menggunakan sistem kredit. Perdagangan internasional sebagian besar bergantung kepada fasilitas kredit. Eksportir mungkin memperoleh pinjaman sebelum dan setelah melakukan pengiriman. Yang ketiga, memperlancar perdagangan internasional. Selanjutnya, fungsi pasar valuta asing adalah sebagai media untuk memperlancar perdagangan internasional. Sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui secara internasional. Valuta asing dapat digunakan untuk melakukan transaksi internasional sehingga akan mempermudah proses perdagangan. Yang keempat, mengurangi resiko falas. Fungsi terakhir dari pasar valuta asing adalah dapat mengurangi resiko falas karena keberadaannya memungkinkan untuk menghambat kemungkinan perubahan harga atau hedging. Struktur pasar valuta asing. Seperti yang telah dijelaskan teman saya, pasar valuta asing ini adalah pasar terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian yang melebihi 6 triliun US dollar, di mana pasar ini terdiri dari dua lapisan utama, yaitu yang pertama ada pasar grosir atau antar bank. Lapisan ini terdiri dari bank-bank besar dan institusi keuangan lainnya yang melakukan transaksi valuta asing secara langsung ataupun antar lain sesama bank. Lapisan ini bertanggung jawab untuk sebagian besar volume perdagangan dari valuta asing tersebut. Adapun yang kedua ada pasar retail atau perusahaan. Lapisan ini terdiri dari individu dan bisnis yang melakukan transaksi valuta asing melalui bank, pialang, ataupun broker. Lapisan ini bertanggung jawab untuk sebagai kecil volume perdagangan valuta asing, di mana biasanya pasar ini umumnya beroperasi selama jam kerja normal, yaitu 24 jam sehari dengan waktu 5 hari seminggu. Adapun peserta pasar valuta asing ini terdiri dari berbagai jenis lembaga. Yang pertama ada bank komersial seperti eksportir dan importir. Yang kedua ada institusi keuangan lainnya. Selain dari bank komersial, yaitu bank sentral, dana pensiun, dan hedge fund. Baru yang ketiga ada individu dan bisnis. Individu dan bisnis juga dapat berpartisipasi dalam pasar valuta asing. Ini bertujuan seperti perjalanan, investasi, dan juga hedging. Pasar valuta asing sendiri melakukan perdagangan di seluruh dunia dengan pusat-pusat utama yaitu di London, New York, Tokyo, dan juga Singapura. Pasar valuta asing sendiri memainkan peran penting dalam perekonomian global. Ini memungkinkan orang dan juga bisnis untuk melakukan transaksi lintas batas dengan mudah dan juga efisien. Pasar ini juga membantu untuk menstabilkan nilai mata uang dan meminimalkan resiko volatilitas. Untuk mekanisme pasar valuta asing sendiri dimulai dengan contohnya seperti ini. Kita sebagai seorang peserta yang ingin membeli barang ataupun menjual mata uang asing, lalu kita menghubungi broker ataupun pialang valuta asing atau biasa disebut dengan perantara lah misalnya. Broker atau pialang ini akan mencari peserta lain yang bersedia untuk melakukan transaksi dengan harga yang menguntungkan. Nah, untuk harga mata uang asing ini yang akan ada di transaksi tersebut ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. Jika permintaan untuk mata uang tertentu lebih tinggi daripada penawaran, maka harga mata uang tersebut akan naik. Sebaliknya, jika penawaran untuk mata uang tertentu lebih tinggi daripada permintaan, maka harga mata uang tersebut akan turun. Begitulah cara kerja pasar valuta asing. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dalam pasar valuta asing. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini mempengaruhi nilai tukar mata uang karena mereka mempengaruhi permintaan dan juga penawaran mata uang tersebut. Misalnya gini, jika suatu suku bunga di suatu negara naik, maka investasi di negara tersebut menjadi lebih menarik. Hal ini tentu akan meningkatkan permintaan untuk mata uang tersebut yang akan menyebabkan nilai mata uang tersebut akan naik. Adapun yang kedua, ada faktor politik. Faktor politik juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Contohnya,
Jika terjadi konflik politik di suatu negara, maka investor akan cenderung menghindari investasi di negara tersebut karena itu terlalu berisiko. Hal ini tentu akan menurunkan permintaan untuk mata uang negara tersebut, yang akan menyebabkan nilai tukar dari mata uang tersebut akan turun. Baru yang ketiga, ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, termasuk sentimen investor dan ekspektasi pasar. Contohnya, jika investor percaya bahwa suatu mata uang di negara tertentu akan menguat, maka mereka akan cenderung membeli mata uang tersebut. Hal ini meningkatkan permintaan untuk mata uang tersebut, yang akan menyebabkan nilai tukar mata uang tersebut juga akan naik. Baik, begitulah penjelasan mengenai pasar valuta asing. Sekian dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.